YKK itu program utamanya adalah rumah singgah, yang namanya Rumah Kita. Jadi di situ kita membantu anak-anak untuk tinggal di rumah kita sebagai rumah kedua mereka. Mereka berobat datang dari berbagai penjuru di Indonesia. Jadi bukan di Jakarta aja nih yang di sini. Dari seluruh penjuru mereka datang berobat dan pengobatannya itu lama. Dan nggak mungkin mereka tinggal selama itu di rumah sakit. Jadi selalu ada waktunya dia disuruh pulang, terus disuruh pemulihan. Pulang dulu, pemulihan dulu untuk kemudian lanjut dengan kemo lagi. Dan itu terus-terusan selama 2 tahun lah kira-kira. Nah disitulah peran kami dengan Rumah Kita ini supaya mereka bisa happy-happy lah di sini. Jadi ini rumah kedua mereka senang-senang, mereka main, mereka belajar, mereka ini pokoknya ngobrol, sharing orang tuanya, anak-anaknya bisa main ya. Tadi kan dilihat sendiri ya, Mbak lihat sendiri anak-anak tuh semua bermain, bernyanyi. Mereka di sini. Nanti kalau minggu depan dia balik lagi, berobat lagi. Di sana 2-3 hari balik lagi. Nah itulah adalah pentingnya Rumah Kita. Kemudian yang penting lagi adalah sekolah. Di kaki juga menyelenggarakan sekolah, di mana mereka usia belajar umumnya. Jadi mereka juga perlu sekolah. Bisa dibayangkan kalau mereka putus sekolah, terus apa masa depan mereka? Kan nggak ada, sulit ya, nggak bisa dibayangkan. Apalagi dengan sistem sekarang kan kalau sudah dapat nomor induk siswa, terus dia drop out, untuk dapat lagi susah. Banyak ininya deh urusannya. Jadi lebih baik itu yang kita pertahankan, kita upayakan supaya dia tetap terdaftar. Nah, mereka sekolah di sini. Kita memberikan tenaga-tenaga pengajar. Mereka kita rekrut sebagai karyawan YKK, tapi mereka hanya mengajar dan mengajar. Nah, mereka mengajar itu sekaligus juga berkoordinasi dengan sekolah asal. Jadi nilai-nilai yang diperoleh di rumah singgah ini, di Rumah Kita ini, ditransfer ke sekolah asal. Jadi mereka tetap belajar. Nanti sekolah ngeluarin nilai, ngeluarin raport, ngeluarin. Dan juga kegiatan yang lain adalah kita melakukan awareness, sosialisasi edukasi tentang kanker pada anak. Ini penting karena jangan kita cuma nungguin anak yang sakit dulu. Kita justru kasih upaya promotif dan preventif untuk supaya kalau ada penyakit-penyakit seperti itu bisa segera diobatin. Jadi jangan sampai terlambat. Jadi pengobatannya susah nanti kalau udah terlambat. Jadi kita selalu nggak pernah berhenti menyampaikan informasi tentang pengenalan gejala-gejala kanker pada anak. Itu yang menjadi program utama YKK. Kalau yang lainnya mengenai transportasi dari rumah singgah ke rumah sakit, bolak-balik, juga membantu biaya-biaya yang di luar BPJS, kita juga bantu. Kita juga melakukan pembayaran non BPJS ya. Kita sampaikan juga pendampingan psikososial. Jadi kan orang yang tinggal di sini atau anak yang sakit kanker itu juga bermasalah secara psikologisnya, itu kita bantu. Jadi kita panggilkan tenaga ahli, mereka juga dibimbing ya, diberi pendampingan supaya mereka jangan gagal pengobatan bukan karena penyakit kankernya, tapi karena psikologisnya dia nggak bisa terima gitu. Nah ini yang kita mesti harus, apalagi kalau anak remaja ya, itu seringnya terjadi di remaja. Terjadi pergelutan tapi dia nggak keluar ngomong, nah itu kalau nggak dikeluarkan, situasi seperti itu kadang-kadang bisa membawa dampak buruk. Jadi penyakitnya kanker nggak apa-apa, tapi kalau secara psikologis dia nggak siap, juga kasihan. Jadi makanya kita harus bantu mereka. Jangan sampai mereka itu udah sembuh, udah berhasil, tapi dia nggak pede di masyarakat. Ini kan juga kita nggak mau seperti itu ya. Nah ini yang kita lakukan. Demikian pula juga kita mensosialisasi pada masyarakat bahwa kalau ada anak yang nggak sekolah sekian lama dan sering terjadi tuh di sekolah-sekolahan yang ada anak-anaknya sakit, itu guru-guru ataupun orang tua penderita, orang-orang tua yang lain, dia lihat si anak ini kok nggak pernah masuk tapi kok naik kelas ya. Nah itu kita juga mesti kasih informasi ke orang tua itu, ke PMG-nya lah, Persatuan Orang Tua, bahwa dia itu bukan nggak sekolah, dia sekolah loh di YKK, tapi dia lagi sakit kanker dan dia belajar, nilainya kita transfer, gurunya tahu. Kita yang memberikan, tapi kan kita mesti sosialisasikan. Belum lagi si anak teman-temannya juga gitu. Enak banget itu anak gitu ya, nggak masuk, naik kelas. Atau diledekin misalnya botak. Atau ada matanya diperban.
Diapain itu? Kadang-kadang kalau kecil suka dijailin, dicabut-cabutin, dibuka. Anaknya nggak mau sekolah lagi. Nah seperti itu kan kita mesti kasih edukasi masyarakat. Jadi janganlah seperti itu. Ini anak sakit loh. Atau kalau rambutnya botak, ih botak, apalagi kalau perempuan. Ih botak kamu diledek-ledekin di ini. Botak itu kan efek dampak dari di kemung rontok. Tapi bukan berarti terus nggak bisa tumbuhnya lebih bagus, lebih subur. Tapi pas botak itu kan dia nggak pede juga ya kalau anak perempuan. Tapi kita selalu menyampaikan seperti itu. Jadi itu termasuk kegiatan-kegiatan yang kita nggak boleh berhenti menyampaikan kepada masyarakat. Belum lagi yang paling penting adalah penggalangan dana. Ya, kita nggak boleh berhenti juga. Jadi dikala kami berkomunikasi dengan media-media seperti Anda ini, harapan kita sih bisa disampaikan bahwa ada YKAKI, bahwa kami membantu anak-anak penderita kanker, bahwa kami juga bukan yayasan yang kaya raya, tetapi kami membantu dan kami butuh bantuan. Kita ada banyak program ya. Kita setiap tahun ada namanya program Berani Gundul. Ya, itu istilahnya memang namanya hashtag Berani Gundul, tapi sebetulnya nggak harus gundul. Jadi dengan potong rambut pun Anda bisa ikut. Itu setiap bulan Februari dan setiap tanggal 15. Dan itu cukup meriah dan seluruh Indonesia ya, cabang-cabang kita juga melakukannya ya. Bisa secara serentak atau masing-masing kota sesuai dengan konsep program tersebut. Terima kasih ya.